Seringkali, kita mendengar nasihat untuk ikut arus, seolah-olah itu adalah satu-satunya cara agar hidup menjadi lebih mudah. Namun, makna dari ungkapan ini bisa sangat berbeda tergantung pada perspektif yang kita gunakan. Apakah kita mengikuti arus karena takut tertinggal, ataukah kita mengalir karena memahami ritme kehidupan? Dalam dunia motivasi, ikut arus seringkali berarti mengikuti tren atau standar kesuksesan yang ditetapkan oleh orang lain. Kita terbawa oleh semangat yang menggebu-gebu, didorong oleh cerita sukses yang berseliweran di media sosial, oleh kata-kata penyemangat yang mengajarkan bahwa hanya dengan kerja keras tanpa henti kita akan menemukan kebahagiaan. Tanpa sadar, kita mulai berlari, bukan karena benar-benar ingin, tetapi karena semua orang di sekitar kita berlari. Kita mengejar gelar, jabatan, atau pengakuan, tanpa benar-benar bertanya apakah itu yang selaras dengan diri kita. Kita menetapkan tujuan berdasarkan apa yang terlihat berharga di mata masyarakat, bukan berdasarkan apa yang sungguh bermakna bagi hati kita. Dan ketika akhirnya mencapai apa yang kita kira sebagai keberhasilan, seringkali ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan, sebuah pertanyaan samar yang menggantung di benak. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Ikut arus dalam motivasi bisa menjadi jebakan. Kita terus bergerak maju, tetapi bukan karena kesadaran, melainkan karena ketakutan. Takut tertinggal, takut tidak cukup, takut gagal memenuhi ekspektasi yang bahkan bukan milik kita sendiri. Di sisi lain, ada cara lain untuk ikut arus, bukan dengan menyerahkan diri pada tekanan eksternal, tetapi dengan menyelaraskan diri pada ritme kehidupan. Dalam spiritualitas, mengalir berarti hidup dalam kesadaran, menerima kehidupan sebagaimana adanya, tanpa perlawanan yang sia-sia, tetapi juga tanpa kehilangan arah. Mengalir bukan berarti pasrah. Ini bukan tentang diam menunggu kehidupan membawa kita kemanapun ia mau. Sebaliknya, ini adalah tentang kepekaan, tentang memahami kapan harus bergerak dan kapan harus diam, tentang mendengarkan intuisi yang seringkali tertutupi oleh kebisingan ambisi. Ketika kita mengalir, kita tidak lagi bertanya, apa yang dunia inginkan dariku? Sebaliknya, kita bertanya, apa yang benar-benar selaras dengan jiwaku? Keputusan yang kita ambil bukan lagi hasil dari tekanan sosial atau ketakutan akan kegagalan, melainkan dari pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Orang yang mengalir tidak lagi melihat kehidupan sebagai pertarungan yang harus dimenangkan. Mereka memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Ada saatnya mengejar, ada saatnya melepaskan, ada saatnya berlari, ada saatnya berhenti sejenak untuk merasakan angin yang berembus di wajah. Perbedaan antara ikut arus dalam motivasi dan mengalir dalam spiritualitas mungkin tampak halus, tetapi dampaknya pada hidup kita sangat besar. Yang satu mendorong kita untuk selalu berlari, yang lain mengajarkan kita untuk bergerak dengan kesadaran. Yang satu didorong oleh ketakutan, yang lain lahir dari kebijaksanaan. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita sedang mengikuti arus yang salah, ataukah kita sudah belajar untuk mengalir dengan kehidupan, tanpa terburu-buru, tanpa terpaksa, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki makna. Hidup selalu bergerak, membawa kita dari satu peristiwa ke peristiwa lain, dari satu tantangan ke tantangan berikutnya. Namun, bagaimana kita merespons kehidupan inilah yang menentukan apakah kita sekadar terbawa arus atau benar-benar mengalir dengan kesadaran. Sebagian besar orang menjalani hidup secara reaktif. Mereka merespons dunia seperti daun kering di sungai, bergerak kemanapun arus membawa mereka. Sementara itu, mereka yang memahami esensi kehidupan memilih untuk proaktif, seperti seorang pelaut yang membaca angin dan ombak, lalu mengarahkan layarnya dengan bijak. Motivasi seringkali datang dari luar. Sebuah pidato inspiratif, kisah sukses seseorang, atau tekanan sosial bisa membakar semangat kita. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi seperti lilin yang menyala hanya ketika ada api dari luar. Kita bersemangat saat lingkungan mendukung, tetapi mudah padam ketika tantangan muncul. Inilah sifat dari kehidupan yang reaktif.
Kita mengejar sesuatu karena melihat orang lain melakukannya, tanpa bertanya apakah itu benar-benar sesuai dengan diri kita. Kita merasa terdorong untuk bekerja keras, tetapi bukan karena dorongan batin, melainkan karena ketakutan. Takut tertinggal, takut tidak cukup baik, takut dianggap gagal. Orang yang hidup secara reaktif akan selalu berada dalam ketidakpastian. Mereka terseret oleh perubahan tren, terombang-ambing oleh opini orang lain, dan mudah lelah karena mereka berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kuasa mereka. Di sisi lain, ada cara lain untuk menjalani hidup, dengan proaktif, bukan dalam arti agresif atau memaksakan kehendak, tetapi dalam arti bertindak dengan kesadaran penuh. Orang yang mengalir dalam spiritualitas tidak sekadar bereaksi terhadap dunia, tetapi memilih bagaimana mereka ingin berinteraksi dengannya. Mereka tidak membiarkan emosi atau keadaan eksternal mengendalikan mereka, tetapi bertindak berdasarkan kebijaksanaan batin. Mengalir bukan berarti pasif. Justru, ini adalah seni bergerak dengan keseimbangan. Seorang yang mengalir akan tetap berusaha, tetapi mereka memahami kapan harus mendorong dan kapan harus melepas. Mereka mendengarkan intuisi, mempercayai ritme kehidupan, dan tidak terburu-buru untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Dalam spiritualitas, menjadi proaktif berarti tidak membiarkan dunia mendikte kebahagiaan kita. Kita tidak terguncang oleh pujian atau kritik, tidak terombang-ambing oleh tren atau ekspektasi sosial. Kita tetap tenang di tengah badai, karena kita tahu bahwa esensi hidup bukanlah tentang mengendalikan arus, tetapi tentang menari bersama dengannya. Kita selalu memiliki pilihan, apakah kita ingin hidup seperti daun yang hanyut tanpa arah, atau seperti seorang pelaut yang memahami lautan dan mengarahkan jalannya dengan kesadaran? Dunia luar selalu berubah, dan jika kita hanya bereaksi terhadapnya, kita akan lelah dan kehilangan arah. Tetapi jika kita belajar untuk mengalir dengan kesadaran, kita akan menemukan ketenangan di tengah segala ketidakpastian. Hidup bukanlah tentang melawan arus, tetapi juga bukan sekadar mengikuti tanpa berpikir. Hidup adalah tentang memahami kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan bagaimana tetap setia pada diri sendiri di tengah semua perubahan. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Namun, sebagian besar dari kita telah terbiasa mencari validasi di luar diri, seolah kebahagiaan dan kepuasan hidup bergantung pada seberapa banyak kita mencapai, memiliki, atau diakui oleh orang lain. Inilah jebakan motivasi berbasis ego, sebuah dorongan yang seringkali terlihat seperti kemajuan, tetapi sebenarnya bisa menjadi ilusi yang melelahkan. Sebaliknya, ada cara lain untuk bergerak maju dalam hidup, yaitu dengan mengalir dalam keheningan batin. Ini bukan berarti berhenti bermimpi atau kehilangan ambisi, melainkan menemukan keseimbangan antara keinginan dan ketenangan, antara usaha dan penerimaan. Motivasi yang bersumber dari ego seringkali berakar pada ketakutan dan keinginan untuk membuktikan sesuatu. Kita berjuang keras untuk mencapai sesuatu, bukan karena itu benar-benar selaras dengan diri kita, tetapi karena kita ingin memenuhi standar yang ditetapkan oleh dunia. Kita ingin diakui, ingin terlihat berhasil, ingin menjadi seseorang di mata orang lain. Masalahnya adalah, semakin kita mengejar validasi eksternal, semakin kita merasa kosong. Begitu satu pencapaian diraih, segera muncul target baru yang harus dikejar. Hidup menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Kita mendaki gunung demi gunung, tetapi puncak sejati tak pernah benar-benar terasa. Dorongan ini seringkali membuat kita lelah. Kita merasa selalu harus berlari, takut tertinggal, takut jika berhenti sejenak maka dunia akan melupakan kita. Kita berpikir bahwa kebahagiaan ada di depan, di target berikutnya, di pencapaian yang lebih besar. Namun, dalam pencarian tanpa henti ini, kita justru kehilangan momen yang paling berharga, yaitu saat ini. Di sisi lain, ada cara lain untuk bergerak dalam hidup, bukan dengan tekanan, tetapi dengan kesadaran. Ketika kita mengalir dalam keheningan batin, kita tetap memiliki impian, tetap memiliki tujuan, tetapi kita tidak lagi bergantung padanya untuk merasa berharga.
Keheningan batin membawa kita ke tempat di mana kita tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa diri kita. Kita bekerja bukan untuk diakui, tetapi karena kita mencintai apa yang kita lakukan. Kita mengejar mimpi bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi karena itu adalah bagian dari perjalanan jiwa kita. Saat seseorang mengalir dalam keheningan, mereka tidak terjebak dalam perlombaan. Mereka tetap bergerak, tetapi dengan ketenangan. Mereka tidak lagi didorong oleh ketakutan, melainkan oleh keinginan tulus untuk berkembang. Mereka memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar di luar sana, melainkan sesuatu yang muncul dari dalam diri. Hidup bukan tentang menolak motivasi, tetapi tentang memahami dari mana motivasi itu berasal. Jika kita didorong oleh ego, kita akan terus merasa tidak cukup. Tetapi jika kita bergerak dari keheningan batin, kita akan menemukan kepuasan bahkan dalam langkah-langkah kecil. Di antara kebisingan dunia, selalu ada ruang untuk keheningan. Di antara ambisi dan impian, selalu ada tempat untuk keseimbangan. Dan di antara semua keinginan yang kita kejar, selalu ada satu pertanyaan yang layak direnungkan. Apakah ini benar-benar datang dari hatiku?